Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para undangan yang kami hormati, acara selanjutnya pembacaan doa oleh Kiai Haji Nurdin Martan SAG selaku Sekretaris Dewan Pengawas BNP Asadiyah Sangkang. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat
untuk lebih berkahnya acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama untuk menjadikan doa semoga acara kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad abdika nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, sucikan hati kami dari kemunafikan, jauhkan amalan dan kerja keras kami dari riya, bersihkan perkataan kami dari dosa, dan singkirkan diri kami dari segala niat yang tidak terpuji. Sesungguhnya Engkau lebih mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati kami. Allahumma inna siratal ladzina an'amta 'alaihim Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat yang kami hormati, acara selanjutnya laporan panitia pelaksana rapat anggota tahunan tahun buku 2022 BMT As-Adiyah Sengkang oleh Gurta Dr. Haji Muhammad Johar Aras MAG. Kepada Gurta dengan hormat disilahkan. Hadirin hadirat yang saya hormati, BMT As-Adiyah yang didirikan sejak tahun 2001 diresmikan langsung oleh Bupati Wajo pada waktu itu, yakni Haji Nahar bin Timur MSI. Maka tepat hari ini 21 Januari 2023 umur BMT As-Adiyah sudah mencapai 21 tahun 7 bulan 19 hari. Alhamdulillah, kurang lebih 21 tahun BMT As-Adiyah berjalan. Ada beberapa perjuangan yang dilalui, namun alhamdulillah berkat doa dan dukungan semua unsur, akhirnya BMT As-Adiyah setiap tahun dapat peningkatan. BMT As-Adiyah telah memiliki legalitas dasar hukum. Pertama, punya badan hukum aturan sesuai dengan aturan pemerintah, yakni Kopsar Syariah sejak tahun 2006. Alhamdulillah juga kita punya situ POV, SIUP, HO, NPWP. Kemudian peraturan perusahaan, kita juga ikuti aturan pemerintah, harus merumuskan aturan perusahaan. BMT As-Adiyah sudah memiliki job uraian tugas, mulai dari dewan pengawas, dewan pengurus, apalagi pengelola sudah terbagi rapi tugas-tugas yang dilakukan setiap hari, termasuk SOP standar operasional prosedur. Kita sudah memiliki BMT As-Adiyah dengan secara resmi, secara khusus untuk BMT As-Adiyah. Kemudian standar operasional manajemen, anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Alhamdulillah
BNT sudah memiliki semua sesuai dengan petunjuk dan arahan dari aturan-aturan yang harus kita tegakkan sekarang ini. Berarti dana ini harus dipertanggungjawabkan oleh lembaga BNT As-Sadia 56 miliar, 51 miliar lebih. Kemudian aset BNT As-Sadia untuk lembaga keuangan, khusus untuk lembaga keuangan, alhamdulillah sudah tercapai 56 miliar 831 juta lebih, ada peningkatan dibanding tahun 2021. Kemudian aset sektoral usaha-usaha ekonomi pesantren sudah mencapai 32 miliar 643 juta lebih. Maka kalau digabung aset lembaga keuangan dan sektoral, aset kita sudah mencapai 89 miliar lebih. Sudah kalau target lembaga keuangan mikro syariah, alhamdulillah sudah dianggap lumayan. Bagaimana bisa kapasitas yang dimiliki oleh lembaga-lembaga keuangan perbankan syariah supaya BNT juga kita miliki, termasuk atau banyak dengan menabung di BNT As-Sadia, berarti membantu pondok pesantren As-Sadia, karena margin profit yang kita dapatkan alhamdulillah tahun ini lebih 500 juta kita akan serahkan kepada pondok pesantren As-Sadia. Sekali lagi kepada Bapak Ibu sebagai Dewan Pendiri dan Pesaham dan guru-guru Pak dari pengurus, termasuk ada guru Pak Dewan Syariah, dan guru Pak Ketua Umum Pengurus Pondok Pesantren As-Sadia mengharapkan duduk bersama mengkaji beberapa hal. Besok insya Allah kita akan bersama-sama mulai jam 8 pagi di Aula 2 IAI As-Sadia untuk duduk bersama-sama di grup bagaimana konsep-konsep secara umum Pondok Pesantren As-Sadia kita tangkap di lembaga keuangan kita cinta ini BNT As-Sadia, supaya sejalan apa yang menjadi program umum oleh grup Sami wa Ta'na BNT As-Sadia. Apapun aturan kita harus siap menerima apa yang diatur oleh guru tak. Oleh karena Anda guru tak tentu melihat ke depan lebih cerah lagi. Istilahnya di As-Sadia ini kita akan menjadi As-Sadia baru lagi, As-Sadia baru dengan pimpinan Anda guru tak dan manajemen baru oleh Anda guru tak. Kemudian pada kesempatan ini juga saya mohon maaf sebagai informasi bahwa saya akan launching suatu usaha BNT As-Sadia dalam hal sektoril properti dan kampung tanah. Baru kurang lebih 1 minggu yang lalu kita buka lahan baru yang arahnya mengarah ke kampus 4 Mahat Ali, yakni Jalan Andi Unru, bekas bekas BTN Idris Manggabarani. Itu sudah diambil alih, diserahkan kepada BNT As-Sadia, sudah dibeli oleh BNT As-Sadia dan pesaham-pesaham. Maka hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim saya launching untuk dipasarkan. Jumlah kapling sebanyak 373 kapling. 373 kapling, dan tidak menutup kemungkinan kapling perumahan ini kita akan juga menerima pesanan perumahan yang bagi menginginkan untuk memiliki rumah, BNT As-Sadia siap menerima pesanan untuk dibuatkan perumahan. Walaupun sekarang sudah ada bangunan bekas diperbaiki, direhab sampai 50% rehabnya, sekitar 14 rumah itu sudah dibuat semua dari unsur dosen IAI As-Sadia. Logo pencapu karena kita jual murah. Dan baru 1 minggu ini kita buka, ternyata ruko-ruko depan, dan memang hanya 12 ruko depan sudah di-booking dan sudah laku semua. Yang sisa belum laku adalah ruko-ruko samping dan perumahan di belakang, lebih 300 kapling dan perumahan kita pasarkan dalam waktu singkat ini. Dan keputusan dari marketing, pengurus sektoril, bahwa bagi pembeli
pembeli pelunasan sampai Februari, sampai akhir Februari mendapat diskon sampai 10%. Jadi kalau harga 70 juta, diskon 7 juta, menuju 70 juta, 63 juta lagi sisa dibayar. Dan ini sudah lengkap sertifikatnya. Oleh karena itu, mari kita dukung kalau mungkin membeli properti, tanah kapi dan perumahan, kenapa tidak direntiasa dia supaya keuntungan bisa lebih banyak lagi tahun depan untuk As-Adiyah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para undangan yang kami hormati, acara selanjutnya penyerahan bantuan BMT As-Adiyah kepada santri-santriwati Mahat Ali Pondok Pesantren As-Adiyah dan mahasiswa Institut Agama Islam As-Adiyah dari keluarga kurang mampu atau yatim piatu oleh Andre Gurita Dr. Kiai Haji Muhammad Yunus Pesantren Andi Padi MAG selaku Ketua Dewan Pengawas BMT As-Adiyah. Kepada yang disebutkan namanya dimohon kesediaannya untuk mengambil tempat di depan. Yang pertama, dari RA As-Adiyah nomor 1 Pusat Sengkang atas nama Arzila Keisha Ramadhani. Dari TK RA As-Adiyah nomor 2 Pusat Sengkang atas nama Muhammad Hafiz Al-Fatih. Dari SDA nomor 1 Pusat Sengkang atas nama Muhammad Faris Adrian. SDA nomor 2 Pusat Sengkang atas nama Husnul Humairah. MIS As-Adiyah nomor 3 Pusat Sengkang atas nama Ufairah Hana Mutriha. MTS Putra 1 As-Adiyah Pusat Sengkang atas nama Muhammad Walid dan Muhammad Syauki. Dari MTS Putra 2 As-Adiyah Pusat Sengkang atas nama Muhammad Ayun Akbar dan Muhammad Asmur. Madrasah Alia Putri As-Adiyah Sengkang atas nama Nur Halima dan Rizawatu. Acara selanjutnya, penyerahan paket dari BMT As-Adiyah kepada guru tahfidzul Quran Pondok Pesantren As-Adiyah sebanyak 7 orang
oleh Guru Dr. Andes Haji Muhammad Rafi Rasi MHI selaku Dewan Pengawas Bidang Keuangan BMT Asadiah. Kepada yang disebutkan namanya untuk mengambil tempat di depan. Dari Guru Tahfizul Quran Masjid Jami Al-Hafiz Muhammad Syarif Hidayatullah, Guru Tahfizul Quran Ummil Hasanah Lompok Tempe Al-Hafiz Hairul Akmal, Guru Tahfizul Quran Patpuro Sempo atas nama Al-Hafiz Muhammad Ram SH, Guru Tahfizul Quran Jalan Dahlia atas nama Al-Hafiz Samsul Bahri SAG, Tahfizul Quran Amasangan atas nama Al-Hafiz Muhammad Juhaifa SPDI, Pembina Tahfizul Quran Kemodi Muhammad Faisal NN. Terakhir, Tahfizul Quran Hisas atas nama Kiai Muda Kamaludin Ismail SPDI. Hadirat yang kami hormati, acara selanjutnya penyerahan bingkisan dari BMT Asadiah kepada yang pertama Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat Pondok Pesantren Asadiah, kedua Bendahara Umum Pengurus Pusat Pondok Pesantren Asadiah, ketiga Pimbuk Provinsi Sulawesi Selatan, keempat Pimbuk Kabupaten Wajo, kelima Ketua Dekopinda Kabupaten Wajo, keenam Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Wajo. Dengan hormat kepada Bapak, disilakan untuk mengambil tempat di depan. Hadirin dan hadirat yang kami hormati, acara selanjutnya pengumuman pengelola teladan dan pengelola berprestasi BMT Asadiah Sengkang tahun 2023 oleh Bapak Dr. Andes Haji Amrudi Yakub SPDI MPD selaku Sekretaris Pengurus BMT Asadiah, sekaligus diminta kesediaan Bapak untuk menyerahkan piagam penghargaan dan reward kepada pengelola teladan dan berprestasi. Surat keputusan pengurus koperasi syariah BMT Asadiah Sengkang Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan nomor 006-KSCT00.2 Mendatar AS tentang penetapan pengelola teladan dan pengelola berprestasi BMT Asadiah tahun buku 2022. Pengurus Kopsar BMT Asadiah Sengkang Kabupaten Wajo Selatan menimbang A dan seterusnya, mengingat A, B dan seterusnya, memperhatikan A, B dan seterusnya, memutuskan menetapkan pertama dasar penilaian dalam pemilihan teladan dan pengelola berprestasi berdasarkan pada disiplin, tanggung jawab dan prestasi kerja serta loyalitas terhadap lembaga dan masa kerja. Kedua, nama-nama yang tersebut dalam surat keputusan ini ditetapkan sebagai pengelola teladan dan pengelola berprestasi Kopsar BMT Asadiah Sengkang tahun buku 2022
Ketiga, adapun nama-nama pengurus teladan Komsel BMTS Adia tahun buku 2022 sebagai berikut. 1. Asrianti Burhan SH, Manajer Operasional BMT Asadia Sengkang. 2. Helmi Amin SE, Admin Bagian Pembiayaan. 3. Nur Aya Asri SPDI, Marketing Penggalangan Dana. 4. Sri Maryuni Pak Yusuf SPDI, Kasir Kantor Pusat. 5. Jarwan Dilarang SE, Manajer Pembukuan Unit Usaha Sektor Utama Kaplung dan Perumahan. 6. Ahmad Apandi, Manajer Unit Usaha Sektor Nilai Jual Beli HP. 7. Andi Qurratul Aini SH MH LLM, Admin Unit Usaha Sektor Nilai Jual Beli Motor. 8. Abdul Qadir SHI, Manajer Unit Usaha Jasa Gedung Asada. 4. Adapun nama-nama pengelola badan stasi yang penilaiannya ditambah dengan masa kerja operasi syariah BMTS Adia tahun buku 2022 sebagai berikut. 1. Eva Nilasani Laman AMD, anggota internal audit BMTS Adia. 2. Ahmad Aminuddin Pula SHI MPD, kolektor pembiayaan. 3. Aminuddin Yantong, bagian komisi sektor air berkah. 5. Apabila terdapat keliruan dalam penetapan ini akan dibentukkan sebagaimana mestinya. 6. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya. Ditetapkan di Sengkang pada tanggal 28 Juli 1444 Hijriah, 21 Januari 2023. Pengurus Komsel BMTS Adia Ketua tertanda Dr. Haji Muhammad Arta MAG. Sekian, saya dengan ucapan billahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para undangan yang kami hormati, acara selanjutnya penyerahan laporan pertanggungjawaban rapat anggota tahunan ke-22 tahun buku 2022 BMT Asadia Sengkang kepada yang pertama Bapak Bupati Wajo, kedua pengurus pusat Pondok Pesantren Asadia, ketiga Ketua Dekopinda Kabupaten Wajo, keempat, Tumbuh Provinsi Sulawesi Selatan oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Jafar Aras MAG.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Selanjutnya tentu saya atas nama pemerintah Kabupaten Wajo menyampaikan selamat dan apresiasi kepada BMT Asadia atau Kopsar Asadia yang tetap eksis, ya bahkan semakin menunjukkan dan memperlihatkan perkembangan yang sangat menggembirakan, ya untuk mengelola dana umat dan bisa membantu menggerakkan roda perekonomian di wilayah kita. Ya, kenapa kami dulu sangat ingin sekali hadir BMT, kemudian kita kembangkan karena menyangkut regulasi, kita kembangkan ke Kopsar supaya bisa lebih berkembang lagi dengan lebih baik. Hadirin hadirat yang kami hormati, acara selanjutnya penyerahan SHU untuk Yayasan Asadia dari pengurus pusat Pondok Pesantren Asadia selaku pendiri utama BMT Asadia Sengkang sebanyak Rp509.100.500 oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Harta MAG selaku Ketua Dewan Pengurus BMT Asadia Sengkang, kepada Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Rafi Rasi MHI selaku Bendahara Umum Pengurus Pusat Pondok Pesantren Asadia Sengkang, kepada Bapak dengan hormat disilakan. Acara selanjutnya penyerahan SHU untuk anggota pendiri sebanyak 50 orang, Dewan Pengurus serta dividen untuk pemegang saham sebanyak 300 orang secara simbolis oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Jafararos MAG kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Nasir MAG selaku Dewan Pemegang Saham BMT Asadia Sengkang, kepada Bapak dengan hormat disilakan. Sambutan Direktur Pinduk Provinsi Sulawesi Selatan oleh Bapak Muhammad Nur Fitrani SE, kepada Bapak dengan hormat disilakan. Saya sebagai Ketua Pinduk Sulawesi Selatan hanya menyampaikan beberapa hal dalam kegiatan RAT kita hari ini. Yang perlu kita cermati adalah pemerintah dalam hal ini ada rencana untuk merubah Undang-Undang Koperasi Nomor 25. Sudah ada rancangan undang-undang untuk merubah, sehingga juga teman-teman koperasi atau BMT dalam hal ini harus mempersiapkan perubahan-perubahan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya untuk koperasi syariah. Pinduk dalam hal ini adalah hanya sebagai
fasilitator, juga sebagai pelaksana memberikan advokasi kepada koperasi syariah, dalam hal ini BMT. Timur Jaya Selatan dengan leading sektornya tentunya adalah pada Dinas Koperasi, bersama dengan gerakan BMT senantiasa akan terus melakukan upaya untuk menjadikan BMT menjadi BMT yang kuat di Sulawesi Selatan, besar dan mandiri. Sehingga adalah Inbuk memberikan beberapa hal di mana BMT harus melakukan pengembangan sumber daya, jadi pelatihan-pelatihan khusus untuk mengelola, bagaimana mengelola koperasi syariah, bagaimana mengelola BMT itu lebih baik daripada apa yang kita lakukan pada hari ini. Nah, untuk penilaian bagaimana koperasi itu atau BMT itu bisa diawasi atau oleh OJK atau tetap oleh Dinas Koperasi, tentu ada dari penilaian dari Dinas Koperasi. Makanya kemarin ada beberapa BMT meminta badan hukumnya yang badan hukum koperasi jasa simpan pinjam syariah, siapa yang menjadi dewan pengawas syariahnya, dan ini harus dia harus tersertifikasi oleh MUI. Nah, ini kita di Sulawesi Selatan masih kekurangan. Kalau bisa mungkin dari perkembangan zaman serta manajemen bisnis yang lebih modern. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, tuntunan dan perlindungan kepada kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walasi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Khusus untuk gerakan koperasi yang pada hari ini kita laksanakan, dari 446 gerakan koperasi yang mempunyai badan hukum di Dinas Koperasi, alhamdulillah BMT Asadia Kondasala yang kelima melaksanakan IRAT. Hari ini juga ada KPRI Lagaligo di Sabang Paru. Tentu saya ucapkan apresiasi oleh karena kita ketahui cepat atau tepat waktunya sebuah koperasi melaksanakan IRAT itu pertanda niat baik daripada pengurus dan pengawas, dan tentu didukung oleh data yang lengkap. Ya, kalau kita lihat beberapa tahun-tahun sebelumnya, pembuatan laporan pertanggungjawaban secara manual itu bisa saja dibuat selama kurun waktu 1 bulan. Tapi karena aplikasi, adanya komputerisasi yang ada sekarang yang sudah dikuasai oleh para pengelola koperasi, ya laporan pertanggungjawaban itu bisa saja dalam 1 minggu sudah rampung. Nah, itu karena data yang siap, data yang lengkap, dan diikuti dengan niat baik daripada pengurus untuk melaksanakan daripada rapat anggota ini. Ini penting untuk kita sampaikan kepada hadirin para anggota, karena memang pada saat rapat anggota itu ada beberapa hal penting yang harus disampaikan. Karena kita tahu, Ibu hormati, bahwa rapat anggota tahunan setiap koperasi itu adalah merupakan kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan koperasi. Penting seluruh anggota untuk menghadiri, ya, karena yang mau dibacakan pada saat IRAT itu adalah laporan pertanggungjawaban pengurus amanah yang diemban selama kurun waktu 1 tahun itu. Harus disampaikan kepada pemilik. Siapa pemilik koperasi itu adalah kita semua para anggota. Ya, jadi pengurus dan pengawas ini merupakan penyertaan daripada anggota mengurusi daripada koperasi kita ini. Nah, dalam rapat anggota ada 2 acara. Yang pertama pembukaan yang tadi kita hadiri bersama
bersama Bapak Bupati, dibuka secara resmi. Kemudian acara inti, yaitu penyampaian laporan pertanggungjawaban. Pengurus menyampaikan LPG apa saja yang telah diputuskan rapat anggota tahun sebelumnya, itu yang kemudian diaplikasikan oleh pengurus tahun buku 2022 ini. Harus disampaikan. Makanya setelah laporan pertanggungjawaban ada rencana kerja. Ya, ada rencana kerja untuk tahun berikutnya. Itulah yang kemudian kita ramu lagi, kita bahas dalam rapat anggota ini. Apa saja yang harus dilakukan oleh pengurus di tahun yang akan datang, 1 tahun buku kemudian. Ya, saya kira jarang sekali organisasi seperti koperasi yang setiap tahun mempertanggungjawabkan laporannya. Jarang sekali. Ya, jarang sekali kita temui sebuah organisasi setiap tahun mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan, amanah yang telah dilakukan oleh para pengurus dan pengawas. BMT ASAD ini makin maju, bahkan terus terang Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan bahwa baik di tingkat provinsi maupun di tingkat pusat, pada saat pertemuan tingkat nasional, saya selalu berbangga, saya sempatkan bisa berbicara di forum-forum nasional, menyampaikan bahwa di Wajo juga saya punya koperasi yang cukup bisa diandalkan, yaitu BMT Asadiah. Ya, ini luar biasa Pak. Ya, kalau tadi gagasan Pak Bupati kaitan 25 programnya itu sesungguhnya dari awal tahun pertama beliau menjabat Bupati, saya sudah sodorkan tentang bagaimana koperasi di Wajo. Saya sudah sodorkan, cuma ya dia agak regulasinya. Ya, bentuk teknis dan sebagainya sudah. Bahkan baru-baru ini saya bikin pokja untuk pembentukan koperasi syariah untuk 14 kecamatan di Kabupaten Wajo. Saya kira itu yang saya hormati yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan di tahun-tahun akan datang koperasi kita lebih maju, dan tentu amanah ini adalah pertanggungjawaban kepada diri kita, kepada anggota maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, lebih dan kurang dimaafkan. Mun wa kalam yasru wasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Wajo. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sudirman. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Pada rapat anggota tahun ini, saya ingin sampaikan kepada seluruh anggota bahwa Koperasi BMT Asadiah ini termasuk koperasi yang sehat. Ini berdasarkan hasil penilaian kesehatan oleh Satuan Tugas Pengawas Koperasi Sulawesi Selatan pada tahun buku 2021. Oleh tim ditetapkan dengan sertifikat bahwa koperasi BMT Asadiah itu berpredikat sehat. Karena kesehatan koperasi itu bukan dilihat dari besarnya modal, besarnya aset, bukan. Ada hal-hal yang dinilai di dalamnya, baik administrasi maupun kelembagaan dan proses yang ada di dalamnya. Sehingga tim Satgas itu berkesimpulan bahwa BMT Asadiah itu adalah koperasi sehat. Jadi ini sekedar informasi kepada seluruh anggota bahwa jangan makin ragu. Untuk sementara saya bisa jamin bahwa koperasi kita ini adalah sehat. Sehingga saya pesankan, karena maju mundurnya koperasi itu adalah tergantung dari partisipasi anggota. Jadi agar anggota memelihara dengan baik
koperasi kita ini. Dan memang koperasi ini sebagaimana tadi dikatakan Ketua Dekopinda Kabupaten Wajo bahwa sering kita jual di luar. Kalau ada rapat-rapat di tingkat provinsi, di tingkat nasional, kalau orang bicara koperasi, saya sering bilang, saya juga punya koperasi yang bisa kita, artinya kalau tidak percaya silakan datang, silakan kunjungi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam sambutan ini ada hal yang saya ingin sampaikan kepada pengurus, pengawas maupun anggota, bahwa untuk kelanjutan kehidupan koperasi perlu dianut 3 sukses. Yang pertama, sukses penyaluran pinjaman kepada anggota atau calon anggota. Yang kedua, sukses pemanfaatan. Dan yang ketiga, sukses pengembalian. Karena kapan yang ketiga ini tidak sukses, maka status sehat itu bisa berubah. Karena salah satu faktor kesehatan koperasi itu adalah pengembalian pinjaman. Apabila pengembalian pinjaman tersendat-sendat, maka koperasi itu juga mulai terganggu kesehatannya. Penyerahan sertifikat hasil penilaian kesehatan tahun buku 2021 oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi dan kepada Ketua Pengurus Koperasi Syariah BMT Asadia Sengkang. Juga penyerahan piagam penghargaan koperasi penyelenggara rapat anggota tahunan tepat waktu dan tercepat tahun buku 2021 oleh Ketua Dekopinda Kabupaten Wajo kepada Ketua Pengawas Koperasi Syariah BMT Asadia Sengkang, kepada Guru Tak Ketua Pengurus dan Bapak Ketua Dekopinda dipersilahkan untuk ke depan. Selanjutnya, penyerahan uang pembinaan dari BMT Asadia Sengkang kepada Bapak Ketua Dekopinda Kabupaten Wajo, Bapak Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Wajo, dan Bapak Pindu Provinsi Sulawesi Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita telah melaksanakan pembukaan rapat anggota tahunan BMT Asadia yang ke-22. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Dan insyaallah karena ini acaranya 2 hari, ini acara pembukaan dan penyerahan hadiah-hadiah bagi nasabah yang berprestasi. Kemudian yang kedua, insyaallah besok dilanjutkan dengan rapat anggota tahunan yang merupakan sebagai inti daripada apa yang selama ini yang dilakukan oleh BMT Asadia selama 1 tahun. Pengurus dan pengelola ini lebih
mengantisipasi perkembangan tahun ke depan, karena banyak regulasi-regulasi pemerintah yang berubah, mulai dari perubahan rancangan undang-undang koperasi tahun nomor 25 tahun 92 ini akan dirubah, maka teman-teman sebaiknya mempersiapkan itu. Kemudian dengan rancangan undang-undang rancangan undang-undang PPSK, di mana OJK ini sudah bersepakat dengan pemerintah untuk mengawasi koperasi-koperasi yang melakukan open loop, artinya bukan anggota yang mendapat pelayanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya bersama Ketua Dewan Pengawas Syariah BMT Kopsar Syariah Asadiyah Sengkang bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa pada hari ini RAT BMT Kopsar Asadiyah ke-22 sudah menunjukkan bahwa masyarakat itu sudah sadar tentang ekonomi syariah, ekonomi yang halal, ekonomi yang menyelamatkan dunia akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, BMT sebagai lembaga keuangan syariah, masyarakat perlu mengetahui dan sangat penting memahami bahwa kalau masyarakat menggunakan lembaga keuangan BMT Koperasi Syariah, itu artinya sangat membantu kepada masyarakat. Oleh karena itu uang tidak lari kemana-mana, tidak lari keluar. Misalnya orang menyetor setoran haji, itu tidak cukup 5 menit sudah terbang keluar. Tetapi kalau memakai lembaga keuangan Kopsar BMT Asadiyah, itu uang hanya beredar di dalam kota, beredar dalam kota. Jadi masyarakat memanfaatkan, masyarakat menggunakan, ketimbang pakai lembaga keuangan yang lain, langsung terbang keluar. Berarti masyarakat wajib tidak pakai, tidak menggunakan, tidak memanfaatkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, dengan lembaga keuangan BMT Kopsar Syariah itu sekarang ada kurang dari 60 karyawan, artinya menyerap tenaga kerja lingkungan sekitar, ya. Nah, itu. Nah, kemudian yang keempat, pelayanan BMT Asadiyah sebagai lembaga keuangan itu sangat maksimal. Seperti saya, kapan saja, di mana saja, saya bisa dilayani. Apalagi sekarang sudah ada instrumen internal sebagai lembaga keuangan online, ya, bukan lagi manual. Nah, tetapi masih sementara dikembangkan. Saya kira itu yang penting, itu diketahui oleh masyarakat. Dan SHU tahun ini lebih 1 miliar. Iya, alhamdulillah. Artinya tenaga kerja pengelolanya sudah menginjak poin sejahtera. Ya, sejahtera. Tetapi akan datang Anggota Ketua Umum Pengurus Besar Asadiyah akan lebih meningkatkan terutama kesejahteraan pengelola. Ya, saya kira itu demikian. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.